benar. Orogastric tube. Jadi dia memasang selangnya melalui mulut. Mengapa melalui mulut? Karena lubang hidungnya masih kecil, apalagi prematur, dia itu lubang hidungnya aja kecil. Kalau dipasangin selang, udah deh nggak bisa nafas dong nanti, walaupun cuma sebelah ya. Jadi kalau bayi biasanya melalui mulut ya. Oke, selang NGT yang disiapkan sesuai dengan nomor ya. Orang dewasa berapa nomornya? Dah, katanya udah NGT udah dewasa. Oh, belum ya? Udah yang belum sih anaknya. Oke, kalau misalnya untuk bayi itu bayi antara nomor 3 sampai nomor 6 ya. Kalau ukuran itu French ya, nggak ada ukuran, ini adalah ukuran internasional ya. Semua ukuran alat-alat medis itu adalah FR ya, untuk selang-selang. Ini ukuran untuk bayi yang kecil kayak gini. Kebayang nggak sih? Selangnya aja segede apa nih? Segede benang ya. Karena kan bayinya kecil. Lalu kalau untuk anak tuh biasanya ukuran 8 sampai 10 ya. Anak yang udah besar bisa 10 sampai 14. Kalau orang dewasa itu 14 sampai 20 ya kan. Ini ukuran berapa nih? Ukuran 10. Nah sebenarnya kalau untuk anak itu ada rumusnya juga, bisa. Misalnya gini, anaknya umur ditambah 16 dibagi 2 ya. Misalnya gini, anaknya umur 5 tahun ya. Misalnya mahasiswa kan bingung, ini anaknya sekitar umur balita, ini jadi yang nomor berapa ya ngambil NGT-nya, kan bingung dong, namanya juga masih amatir ya kan. Jadi boleh dengan menggunakan rumus ini. Anaknya umur 5 tahun ya kan, 5 ditambah 16 berapa? 21 dibagi 2 jadi berapa? 10,5. Karena nggak ada yang setengah, kita boleh naikkan ke 11. Berarti ambil NGT-nya nomor 11. Atau kalau nggak ada ya udah nomor 10. Bisa seperti itu ya. Tapi tadi kata ibu kalau bayi biasanya 3 sampai 6, anak-anak 6 sampai anak kecil bayi 6 sampai 8. Kalau anak-anak 8 sampai 10, anak yang besar 10 sampai 14, anak dewasa 16 sampai 20 ya. Oke, tuh lalu apalagi yang disiapkan? Ada pengalas ya. Kemudian ini sebenarnya si Locain Jelly ini kalau tidak diperlukan ya, karena kalau sekarang itu kita mengetesnya menggunakan apa? Menggunakan pH indikator. Nah ini adalah jangan kalau di sekolahan bilangnya apa, kertas lakmus ya, tapi ini bukan ya semacam itu, tapi jangan nyebutnya lakmus lah ya. Jadi ini adalah pH indikator ya. Oh boleh dibaca papernya nggak ya, boleh aja. Ini tuh kayak strip, pernah nggak periksa gula darah, periksa itu kan kayak gini-gini kan stripnya. Nah ini seperti ini ya. Jadi yang sekarang ini pakai ini ya, tapi ibu lihat di tempat rumah sakit yang mahasiswa praktek itu masih menggunakan udara gitu ya, yang udaranya dimasukkan ke dalam lambung ya. Kita lihat aja, tergantung ada fasilitas apa di rumah sakit tersebut ya. Jadi kan kalau kita harus based on studi ya, jurnal. Jadi zaman dulu itu kita kalau mau ngetes pasien pasang NGT nih misalnya, ini selangnya udah ada di lambung enggak sih gitu ya. Nah itu kalau zaman dulu caranya adalah ini dikasih air, lalu selangnya ujungnya dikesiniin. Kalau misalnya kuku gitu bergelembung itu berarti masuk pernafasan, harus ditarik, bahaya kalau masuk paru-paru ya kan. Nah lalu kemudian berproses lagi karena itu kurang akurat, ada lagi caranya dengan menarik ini, menarik
aspirasi, misalnya ini ya, ini udah pasang, jadi ditarik seperti ini, lalu ditarik. Kalau misalnya keluar cairan, berarti itu udah di lambung. Tapi itu kalau di lambungnya ada sisa makanan. Sekarang kalau nggak ada sisa makanan, nggak ketarik juga, ya nggak sih? Akhirnya ini kurang direkomendasikan lagi, ya kan? Akhirnya berubah lagi. Oh, berarti kalau gitu kita pakai aja ini, pakai stetoskop. Pernah lihat? Belum, ya nggak apa-apa karena belum ya, mungkin yang udah ada yang dipasang ya. Pakai stetoskop, kemudian ini dikasih udara kan, kita dengarkan di sini di lambung. Kalau kita pakai stetoskop tuh harus dites dulu ya. Tuh. Jangan nggak dites nanti nggak kedengeran. Ini di lambung ya, misalnya gini. Ini kan kesini nih, sorry, pasang ternyata. Seperti itu. Nah ini tipe yang ketiga ini, ya kan? Kita lagi cerita sejarah. Nah ternyata ini pun setelah diteliti adalah kita untuk menentukan apakah selang NGT sudah berada di lambung atau tidak adalah dengan pH indikator strip ini. Itu ya, ini sebenarnya sih murah, orang isinya 100 itu paling berapa puluh ribu lah gitu ya. Tapi sayangnya masih ada rumah sakit yang belum menggunakan ini gitu ya. Apakah karena belum terpapar ilmunya atau apa, ya nggak tahu juga ya. Kadang-kadang kebijakan ya, peraturan itu kan tergantung juga orang itu kalau untuk mau berubah itu kan juga beda-beda ya. Ya nggak sih? Seperti kalau misalnya di ruang anak nih, kalau secara ilmunya kan perawat anak itu seragamnya itu jangan yang polos, tapi yang ada motif anak-anak gitu ya kan. Kalau yang tahu ilmunya dan dia laksanakan. Tapi ada juga kan di rumah sakit, enggak lah, perawatan identiknya putih, udah pokoknya mau perawat anak, mau perawat yang putih aja, enggak kan gitu ya. Jadi namanya perubahan itu nggak selalu semua orang mudah untuk menerima perubahan. Tapi kalau Anda sebagai mahasiswa harus punya open minded ya, pikirannya harus terbuka terhadap perubahan, hatinya juga demikian ya. Oke, harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Udah ya, itu pendahuluannya terlebih dahulu. Lalu ini tadi Ibu menjelaskan ya, di sini memang Ibu minta ada silokain jelly ya, berbeda dengan jelly biasa ya. Kalau silokain jelly ini adalah ada anestesinya, ini untuk mengurangi rasa nyeri. Misalnya kalau kita mau pasang setelah kateter urin, nah itu bisa pakai gel ini, dan kita diamkan dulu berapa menit, lebih kurang 2 menit supaya obat ini bekerja. Kan udah kan keperkemihan? Belum ya? Dewasa belum? Oke. Jadi kalau misalnya nanti di ruangan itu nggak ada ini nih, ya ada pH indicator, maka perawat harus menyiapkan silokain jelly dan stetoskop, karena kita akan mengetesnya dengan melakukan tadi yang tes dengan udara itu ya. Oke. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan pH indicator ini nggak boleh pakai jelly, karena kenapa? Jelly ini kan ada keasamannya, takut nanti terpengaruh gitu keasamannya gitu ya. Lalu ini dipasangnya itu kan di lambung ya, semua tahu ya kan, di lambung. Nah karena ini adalah pH indikator, maka kita harus tahu dulu nih kalau di lambung tuh pH-nya berapa gitu ya. Masih ingat pH di lambung berapa? Lupa ya? Lupa apa memang belum? Bukan udah anatomi ya dulu? Kimia bukannya udah? Pelajaran kimia belum? Belum juga. Jadi pH itu beda-beda ya, pH darah beda, pH urin beda, pH di pencernaan juga beda. Apalagi pencernaan dari mulut sampai ke usus sampai ke rektum aja itu beda pH ya. Menurut mahasiswa kira-kira yang pH-nya paling asam di mana? Lambung. Ya, pinter di lambung. Karena lambung adalah memproduksi asam lambung ya. Jadi kalau di sini ada yang gastritis, kalau orang awam bilangnya apa? Sakit mah. Coba dikelola ya. Dikelola itu bisa dikelola ya. Jadi kalau masih muda udah mah itu agak aneh gitu.
Karena apa, lambungnya masih bagus, harusnya berarti itu ada salah mengelola ya, mengelola mental dan mengelola pola makan ya, manajemennya harus dibenarkan, dibetulkan. Oke, lalu tadi ya, oh ya Ibu belum kasih tahu, jadi kalau pH di lambung itu adalah 1,5 sampai 3,5. Jadi asam banget nggak? Sangat super asam. Ada yang pernah muntah sampai nggak ada lagi yang keluar, sampai tinggal cairan itu aja, kan asam banget ya kan. Nah, karena memang lambung adalah tempat yang paling asam ya. Kalau di mulut itu masih mending 6 gitu ya, esophagus masih ada 4, 6 gitu ya. Tapi kalau udah ke lambung, nah nanti turun lagi, nanti agak naik lagi ya. Di usus duodenum, usus besar ya. Nah itu bisa 4 sampai 6, nanti baru kesininya lagi ada 6 sampai 7 gitu ya. Pokoknya yang paling asam adalah di lambung. Jadi nanti kalau misalnya hasilnya 3, 4, 5 berarti itu oke. Ini berarti selangnya udah aman berada di lambung. Mengapa kita harus memastikan selang itu ada di lambung? Supaya apa? Jangan sampai yang paling berbahaya itu adalah dia masuk ke saluran pernapasan. Apalagi kalau pasiennya yang koma, kan dia nggak ada reaksi macam-macam. Kalau yang orang sadar, misalnya dia kalau udah masuk ke saluran napas kan dia kadang-kadang batuk, terus kadang-kadang dia nggak enak napasnya. Kita udah bisa ngelihat. Tapi kalau orang-orang yang koma, soforus dan sebagainya gitu kan, kita nggak bisa lihat respon ya. Hanya dengan cara itu kita menentukan ini di. Jadi banyak kejadian, misalnya kejadian di lapangan nih, misalnya mau ngasih makan nggak dites dulu, nggak taunya langsung masuk ke paru-paru. Bayangkan susu kalau udah masuk ke paru-paru udah bisa pneumonia, susah, emang bisa ditarik lagi? Nggak bisa ya kan. Jadi harus hati-hati kita perawat. Ada juga misalnya ada kejadian pasien habis dikasih makan melalui NGT, kemudian dia muntah, sesak napas, meninggal. Pasiennya keluarganya nyalahin perawat, karena perawatnya tadi habis ngasih makan gitu ya kan, jadi dia nyesek, habis itu mati gitu. Nah, makanya hati-hati ya, kerjaan kita itu perlu ilmu, perlu keseriusan, jadi nggak boleh ceroboh ya kan. Kayak tempat tidur aja nih, kalau salah, dulu pernah ada kejadian di rumah sakit, perawat bawa tempat tidur gitu ya. Selamat pagi Ibu Dinda. Ibu, anak ibu ini kan mengalami masalah dalam makan ya Bu ya, karena kan kesadarannya menurun, jadi tidak bisa makan melalui mulut. Sementara anak ibu kan tetap memerlukan nutrisi ya Bu ya. Nah jadi perawat nanti akan memasang alat melalui hidung ya Bu ya, selang nanti masuk ke dalam lambung, nanti makannya melalui selang itu ya Bu ya. Sebutnya selang NGT kalau kami menyebutnya ya, tapi kalau kita sebut aja ini selang untuk makan gitu ya Bu ya. Kalau Ibu sudah setuju tuh tadi ya kalau Ibu sudah setuju akan saya pasang sekarang. Ibu mohon disebutkan terlebih dahulu ya Bu ya, nanti untuk supaya tindakan tersebut sesuai untuk anak Ibu. Ibu tolong sebutkan nama dan tanggal lahir anak Ibu. Siapa Bu? Oh Ajam lagi ya. Ajam lagi. Tadi yang mau anaknya namanya Frankie and Zen. Ya, zaman dulu ada penyanyi Indonesia namanya Frankie and Zen. Itu duet yang pasti nggak tahu lah ini karena itu zaman jadul. Baik ya. Baik Ibu ya. Ini kalau misalnya ada gorden dia dengan pasien yang lain, kita berikan dulu privasi, ditutup gordennya, lalu perawat tangan berapa ini 6 biar cepatnya 6 langkah aja. Kemudian ini dipasang di sini lah. Kemudian jangan lupa posisinya di atur. Biasanya posisi yang memudahkan untuk pemasangan NGT adalah dengan mengangkat bantal. Permisi ya Dek ya. Tapi kalau pasiennya nyesek ya, kita jangan mengangkat bantal, nggak apa-apa, begini juga masih bisa. Cuman ini kalau seperti itu, ini tuh kita lebih gampang lah, lebih enak masangnya gitu ya. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah NGT dengan ukuran yang sesuai. Lalu untuk melindungi perawat jika pasiennya muntah atau batuknya muncrat ya, kita menggunakan apa? Iya, apron ya.
Kalau kata emak kita namanya selem. Kayak buat masak ya. Kalau misalnya nanti lagi praktek di rumah sakit tidak ada apron seperti ini, nggak usah nyari-nyari sampai beli dulu ke Shopee, nggak usah ya. Ya sudah, nanti pasnya kan harus segera dipasang ya. Tindakan yang pertama adalah kita mengukur terlebih dahulu. Ibu, ini ya, habis cuci tangan, pasang ini sarung tangan dulu. Kalau memasang sarung tangan, walaupun itu sarung tangan bersih, nggak boleh dekat-dekat alat ya. Jadi kita tuh harus memastikan bahwa sarung tangan ini tidak terpapar dengan benda yang lain sehingga kebersihannya tetap terjaga. Gitu ya, jangan mepet bahasa Jerman. Gede amat ya India sampai molos-molos. Ya, apa sih L ya? Harusnya M mungkin ya. Nah, untuk mengukur ini gimana caranya? Ini ya, ini kan agak panjang ya. Jadi kita ini tutup dulu supaya nanti tidak, ini boleh aja, suka ada yang seperti ini, boleh juga nggak apa-apa ya. Cara ngukurnya dari mana ke mana? Dari hidung sini ya ke telinga. Ini lupa, ini jangan dulu dipasang. Ingat kalau mahasiswa kan mungkin masih bingung letaknya lambung di mana, ini boleh dibuka. Lambung ada di sebelah mana? Tuh. Di kiri. Oh, di kiri ya, di sebelah sini ya. Bukan di sini ya, kalau di kiri atas ini jantung, tapi ini lambung adanya di sini. Kalau di kanannya adalah liver ya. Oke. Ini kalau yang ada di sana, ini dari sini ke sini, lalu ke telinga, ya kan? Nih, nah, set di sini, ya, sampai di sternum atau epigastrik, ya di sini. Kalau yang dari sini, kelihatan juga kok. Nih, dari sini dari hidung dulu, terus ke kuping, dari kuping baru ke sini, gitu ya. Lalu kita beri tanda. Aduh ini dicopot aja deh. Ya, beri tandanya pakai apa? Boleh menggunakan spidol, tapi kalau spidol itu kadang-kadang kan suka bau ya. Jadi boleh sebetulnya menggunakan, kok nggak ada plesternya, baru sadar. Li, plesternya ya dari. Ya, jadi boleh, tapi kalau menandai pakai plester jangan seperti ini salah, ini terlalu besar, nanti nyangkut di bagian luarnya. Nih seperti ini aja nih, kecil ya. Kayak ini nih misalnya, taruhlah di sini ya. Nih. Ya. Gitu. Tapi yang paling aman sih adalah menggunakan spidol ya, karena kalau spidol itu kena air pun tidak meluntur. Ya, spidol yang permanen. Kalau pakai plester kadang-kadang kelemahannya bisa jadi nanti dia kalau kena keringat atau apa jadi basah gitu ya. Kayak pura-puranya udah pakai spidol aja ya. Kayak ini, kemudian kita tutup tadi kalau udah diukur, ini dipasang di sini. Kalau misalnya menggunakan pH indikator ya untuk ngetesnya, maka ujungnya ini harus kita rendam sebentar di air yang hangat ya, supaya ini menjadi agak elastis gitu. Direndam dulu 1-2 menit misalnya. Kalau sudah, baru kita boleh masukkan. Pilih yang hidung lebih dekat aja. Tapi kalau misalnya yang ini ada lecet atau apa, berarti kita yang sebelahnya gitu ya. Kemudian kita pasang. Jangan lupa nanti kalau anaknya sadar, biasanya sih ada yang megangin dari kepala gini, karena kalau dia sadar udah pasti kan nggak enak ya kan dipasang. Tapi kan tadi ini pasiennya dengan kesadaran menurun ya, berarti kan dia lebih anteng lah ya gitu. Caranya seperti ini. Tergantung ya, setiap orang kan tangan permanennya beda-beda ya. Oke, kalau ibu kan di kanan, berarti di kanan. Nah, adek permisi ya dek ya, selangnya mau dimasukkan dulu, pelan-pelan aja, masukkan smooth gitu. Biasanya kalau udah sampai 10-15 itu ada mentok di paling atas nasofaring ya. Tuh biasanya kan agak mentok tuh ya. Jadi kita boleh menarik sedikit atau
anaknya disuruh tarik napas panjang gitu ya. Kalau zaman dulu itu suka disuruh nelan ya, dengan harapan glotisnya ketutup, jadi dia masuknya langsung ke pernapasan. Tapi ternyata dari penelitian itu, dengan cara menelan itu malah tidak nyaman buat pasiennya. Jadi kalau sekarang yang direkomendasikan adalah dengan menarik napas panjang ya. Ade, tarik napas panjang ya. Iya, pinter, seperti itu ya. Jadi ini biasanya ya itu tadi susah kalau lagi, karena kan ini kan nih gitu kan, begini kan. Jadi suka agak mentok, jangan dipaksa ya kalau lagi mentok. Ini kayaknya memang cuman sampai segini ya. Ya sudahlah, pura-puranya udah masuk aja ya, karena ini adalah patung ya, bukan orang. Susah. Oke. Nah, lalu kita akan melakukan tes ya. Nah, cara tesnya seperti apa? Ini speed, kita ini tarik sini, cukuplah 1 atau 2 kita tarik gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada cairannya, nanti kalau nggak ada cairan gimana, ada triknya lagi sebentar ya. Nah, ini seperti ini, lalu kita ambil stripnya. Oke, nah ini kita teteskan di yang kuning-kuning ini ya kan, ini ya, ini aduh angkat aja ya, nanti mah di sini ya, tuh ya, set. Nah, ini biasanya bereaksi lebih kurang 2 menit lah ya. Oke, jadi kita tunggu dulu ya sampai pH indikator stripnya bereaksi. Lalu kalau sudah, kita lihat, dicocokkan dengan ini apa, ini kotak di sini, lalu dicocokkan. Sorry, ini belum tutup tadi ya. Nah, ini kan ada tuh 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau misalnya 1 itu masih ya, masih di lambung. Lalu kita cocokkan, misalnya warnanya ini cocoknya dengan yang mana ya, misalnya gitu. Oh, ternyata di 3, berarti pH-nya 3 gitu ya. Berarti kalau 3 ini selang ujungnya sudah berada di lambung, berarti bisa kita lanjutkan karena sudah tepat berada di lambung gitu ya. Kalau sudah seperti itu, maka kita tinggal melakukan fiksasi. Ini plasternya tuh terlalu besar ya, ini sorry ya, buka aja karena gombrang-gombrang. Ini cara fiksasinya. Ini kalau hidungnya agak besar boleh kita di hidung, tapi kalau misalnya hidungnya kecil banget, kita boleh di sini ya. Nih, kalau orang dewasa kan pasti di hidung ya, karena kan hidung orang dewasa besar ya kan, seperti ini ya. Tapi biasanya kita lebih secure di hidung ya. Kalau di hidung kita buat kupu-kupu ya, tahu kan, seperti ini, lalu begini. Nah, seperti kalau pasang tuh, seperti itu kan cantik ya. Jadi plasternya jangan terlalu besar sampai ke mata, itu nggak boleh ya. Oke, ini kemudian Ade sudah ya, pintar sekali. Ini dipasang dulunya ya. Oke, ini berarti kalau sudah selesai, ini taruh ke belakang. Kalau misalnya taruh di sini, takutnya nanti pas dia miring-miring dan sebagainya, takut ini ke lepas nanti banjir, ya kan? Nah, udah seperti ini. Kalau misalnya saat itu sudah waktunya untuk makan, kita mau pasang makan, ya sudah, ini jangan dicabut dulu, ya kan? Posisinya kalau makan harus bagaimana? Semi-volar ya. Jadi kita naikkan terlebih dahulu ya, supaya mencegah aspirasi. Posisinya harus tengah hidung. Nah, kalau misalnya selangnya itu besar ya, kita bisa menggunakan ini. Ini adalah kateter tip ya. Kenapa namanya kateter tip? Kenapa ada kateternya padahal ini adalah speed ya? Karena ujungnya tidak lancip. Jadi kalau misalnya dia tolong dong deh ambil speed 50 cc, tanya dulu, Kak,
speed untuk obat atau kateter tips gitu ya. Karena ini tuh adalah untuk menyambung dengan kateter-kateter segala macam kateter. Kalau misalnya pasien mau cuci lambung atau pasien mau makan biasanya pakai ini ya, atau ke kateter disambungin pakai ini. Tapi kalau misalnya bukan obat D, ini mau ngedrip obat insulin misalnya pakai infusion pump, berarti yang ujungnya kecil itu adalah speed 50 cc, bukan kateter tips ya, karena gedenya sama cuman beda ujungnya aja gitu ya. Nah ini nggak mungkin karena ininya kecil kan. Kalau untuk anak-anak, kalau dewasa atau misalnya anak remaja, anak yang udah besar bisa seperti ini. Tapi kalau ini kecil berarti kita menggunakan yang lebih kecil, biasanya yang 20 cc ya. 20 cc enggak ada ya, nanti minta ya. Nah kalau bayi itu biasanya pakai yang ini, yang kecil 5 cc loh, karena makannya juga paling 10-20 gitu ya. Bayi itu kalau bayi ini ya prematur, kalau bayi 20-30 gitu. Orang dewasa 200-250 ya kan, beda ya. Jadi seperti ini misalnya, ini ya perhatikan ya, kalau memasang pengalas ketika kita mau ngasih makan, tujuannya kita ngasih pengalas itu ini kan supaya apa? Supaya tidak banjir mengotori selimut dan pakaian. Jadi jangan mahasiswa begini, ininya di sini, ininya begini. Ini lucu nggak? Sama aja bohong ini ke sini ya kan, ini kan untuk mengalasi. Nah jadi seperti ini gitu ya. Jadi misalnya ini seperti ini, kita biasanya menggunakan air putih terlebih dahulu ya. Tingginya nggak boleh lebih dari berapa ini, tidak boleh lebih dari 30, karena kalau misalnya seperti ini terlalu deras ya, nanti lambungnya tekanannya terlalu tinggi, jadi ya nggak boleh juga tinggi-tinggi. Kalau begini ya turunnya nggak lama banget ya, nanti kita 3 jam di sini ya. Jadi ya seperti inilah cukup ya. Kemudian kalau misalnya dia ada susu, ya udah susu dulu, terakhir kita bilas lagi dengan air. Ingat jangan lupa kalau air itu nggak boleh banyak-banyak. Kalau untuk orang dewasa mungkin ditambah 20-50 cc itu nggak masalah, tapi kalau bayi ya itu kan ada kapasitas lambungnya kan, dia belum bisa membuat banyak. Jadi kalau untuk bilas cukup dengan 3 saja. Kalau anak yang gede ya udahlah 5 atau 10 itu cukup gitu ya. Jadi kita bisa memvariasikan itu sesuai dengan usia ya. Kalau bayi yang prematur malah tidak tidak disepul pakai air ya, karena dia kan benar-benar lambungnya kecil, dan daripada memasukkan air putih mending memasukkan susu, sehingga dalam penghitungan cairannya untuk bayi-bayi yang prematur atau BBRR itu nggak pernah kita bilas pakai air putih gitu. Lalu gimana dong Bu? Nanti susunya ada di selang. Betul, susunya ada di selang, tapi nanti kita dorong jadi gini. Ini kan misalnya di sini ada susunya nih, ya kan? Kita dorong sampai sampai sini gitu. So, nanti kalau kita mau ngasih makan lagi ya, kita ingat ya, kalau kita mau narik itu nggak boleh. Kalau makanya kenapa di Perina itu yang misalnya nih mahasiswa diploma tuh nggak boleh tindakan cuma ngeliat-liat aja. Kalau anak S1 boleh, tapi karena mereka sudah diberikan konsepnya. Jadi hati-hati nih yang harus diperhatikan ya, nanti kalau anak prematur atau BBRR kecil, jangan pernah sekali-kali menarik seperti ini nih. Ini bisa keambil iritasi loh, bisa keambil darah, karena ujung selang bisa jadi dia nempel di mukosa lambung, ini nempel. Makanya kalau kita mau itu tuh harus dibebaskan dulu ujungnya, kasih udara dulu sedikit, terus gitu. Jadi biar ujungnya mungkin ada lengket-lengket susu atau apa, dia kebebas dulu gitu ya. Karena kalau misalnya langsung ditarik ini, dan itu saya pernah nakal ya, iseng ya kalau dulu waktu ini, masa sih, coba deh gue giniin deh, bener itu keluar cairannya, darahnya sedikit gitu. Jadi kan jangan dia nakal gitu ya, kan namanya kan mengikuti masa sih gitu kan. Dosen bilang kalau kita narik itu Meli ade makannya sudah ya
Gimana deh rasanya, kenyang ya. Walaupun orang koma kita harus mengajak komunikasi ya. Mudah-mudahan dengan makan adek lebih kuat, lebih sehat lagi dan cepat sembuh gitu ya. Tetap kita beri penghiburan. Ibu, anaknya sudah diberi makan ya Bu ya. Jadi nanti siang lagi anaknya nanti akan dikasih makan lagi melalui selang ya. Ibu ini sementara karena habis makan tidurnya kepalanya kami miringkan sedikit ya Bu ya, supaya kalau misalnya adiknya ada muntah atau apa nanti ngalirnya ke samping Bu ya, jadi nanti enggak ke selak anak Ibu. Minta tolong Mbak bantal ya. Jadi ini dimiringkan boleh lebih kurang 2 jaman lah gitu ya, ya tadi untuk mencegah kalau muntah tidak terjadi. Ini terima kasih. Aduh gulingnya kok ini ya nggak ada talinya, apa emang belum ditali ya. Ini seperti ini ya, biarkan dulu dia semi volar ya, gitu deh lebih aman. Sudah ya dek ya, cepet sembuh ya dek, semangat terus. Ibu saya pamit dulu ya Bu ya, mau membereskan alat-alat. Kalau anaknya muntah atau ada perlu bantuan, Ibu boleh pencet bel ya Bu ya, nanti perawat akan membantu Ibu. Ibu ada yang perlu saya bantu lagi Bu? Tidak, nggak ada ya. Baik, saya permisi dulu ya Bu. Ya, semoga cepat sembuh anaknya. Gitu ya.